Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seorang sahabat, saudara jamaah, dia cerita. Dia ditipu oleh perampok. Dalam perjalanan itu, Pak mau kemana Pak? Oh saya mau ke sana. Oh ya ikut Pak. Saya musafir sendirian. Terus ikut di tengah padang pasir, saudara jamaah. Dia itu ditodong sama rampok itu. Dia musafir nggak bawa senjata, saudara jamaah ya. Orang ini sengaja bawa pedang, bawa semua. Dia bilang, kamu harus serahkan harta saya, harta kamu. Kamu harus serahkan apa? Hartamu ke saya. Semua. Dan kamu akan saya bunuh. Terus bilang, loh ngapain bunuh saya? Gitu. Kamu ambil semua itu saya akan mati juga. No. Kamu harta harus kamu kasihkan dan kamu akan saya bunuh. Soalnya saya tidak mau suatu saat kamu masih hidup ketemu saya terus bilang, oh ini rampok. Jadi dia ngerampok dan membunuh. Tapi di tengah padang pasir, umpama nggak dibunuh saudara jamaah. Kalau istilahnya di luar kekuasaan Allah ya, umpama nggak dibunuh pun ya mati di tengah padang pasir saudara. Nggak ada kendaraan, nggak ada apa. Kudanya diambil, makanannya diambil, semua diambil. Terus dia bilang gini, oke, saya mau kamu bunuh, harta kamu ambil, saya beri waktu untuk sholat 2 rakaat. Oh iya, sholat 2 rakaat saja jemaah. Sholat 2 rakaat itu orang ini setelah sholat itu assalamualaikum, assalamualaikum, itu pedang itu diangkat. Dia sudah tahu, orang Islam udah tahu. Pedang itu diangkat, tinggal gesek lehernya. Sahabat ini bicara begini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang ketiga itu ada orang datang, saudara jamaah, naik kuda dengan kencang, buat tumbak gini. Karena masih terlalu jauh saudara jamaah, tumbaknya itu dilempar, gitu. Pedang jatuh itu loh, sebelum pedang jatuh itu rampok itu ulu hatinya ini kena tumbak, padahal nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Lah sahabat itu gini tuh kaget dia, loh kok mati? Maksudnya kok ada tumbak berdarah, terus ada orang datang berkuda. Sahabat ini tanya, kamu siapa? Merinding saja mah. Kamu siapa? Ini keimanan tinggi sekali jemaah. Saya malaikat dari langit ketiga. Saya malaikat dari langit ketiga. Cuman bismillahirrahmanirrahim. Saya ini malaikat dari langit ketiga. Waktu kamu membaca bismillahirrahmanirrahim dengan hatimu, ya maknanya gini ya. Bismillah dengan Allah, nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kan sudah mengaji syarahnya Ar-Rahman kan. Allah itu Maha Pengasih. Kita nggak minta dikasih. Contoh, sampean semua ini pernah nggak minta kepada Allah jantungnya jalan terus? Kecuali orang-orang yang punya penyakit jantung. Jangan. Pernah nggak sampean sehari saja bilang, ya Allah, saraf-saraf saya ini jalankan. Padahal jantung ini berdetak sehari itu berapa juta kali. Pernah nggak saya minta kepada oleh Allah, bila saya ini bisa kedip mata saya? Nggak pernah, tapi saya tidak tahu nikmatnya berkedip. Waktu saya nasihat di Jakarta Selatan, ada orang JS2 itu kalau kedip ini saudara jamaah itu sakitnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan dia harus beli obat, gininya itu 2 juta rupiah. Kalau mau kedip itu ditetesin dulu baru bisa kedip, dan masih sakit tuh. Jadi ditetesin obat itu baru dia bisa kedip. Kalau dikedipin gini itu kayak kering gitu, terus rasanya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki kering. Teriak-teriak dia kalau itu. Zaman kan nggak pernah minta. Jadi Ar-Rahman itu kita
Kalau dibaca dengan mohon pertolongan, ya Allah tolonglah saya tidak mau menyebutkan caranya. Pokoknya tolonglah saya. Cuman bilang Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Orang ini enggak bilang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama Allah. Engkau Maha Pengasih, kasihlah saya, selamatkan saya. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Lah itu si waktu membaca bismillah pertama itu, saudara jamaah. Itu suaranya itu sampai ke langit ketujuh. Itu dahsyatnya orang yang berilmu. Suaranya itu sampai langit ketujuh. Langit pertama buka, geratak. Lah malaikat yang di tingkat ketiga ini, ya Allah siapa sih ini, kasihan sekali. Kok perlu pertolongan banget. Bismillahirrahmanirrahim kedua, langit kedua itu buka lagi. Sampai aras itu bergerak, saudara jemaah. Setelah bismillahirrahmanirrahim ketiga, dia itu minta izin pada Allah, ya Allah, saya beri izin untuk menolong ini. Langsung dia turun sep. Nggak tahu bagaimana berapa kecepatannya, itu hanya Allah yang tahu, Allah alam. Yang jelas dia bilang setelah bismillahirrahmanirrahim ketiga itu saya minta izin kepada Allah untuk turun ke sini. Udah, habis itu pergi. Ini kalau kita diberi hikmah oleh Allah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan